Dikatakan ada kehidupan yang, meskipun singkat, meninggalkan jejak yang mustahil untuk dihapus. Dan kemudian ada kehidupan Carlo Acutis, seorang remaja yang tanpa bermaksud meninggalkan dunia, dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang bermain video game dan menggemari Nutella hampir diumumkan sebagai santo? Rahasia apa? Detail tak dikenal apa dari hidupnya yang bisa mengubah cara kita melihatnya selamanya? Apa yang akan kamu dengar bukanlah yang biasanya diceritakan dalam biografi, melainkan keingintahuan dan momen paling luar biasa yang menandai sejarah orang yang disebut influencer Tuhan. Carlo lahir di London pada Mei 1991, tetapi tumbuh di Milan, Italia. Anak tunggal selama bertahun-tahun. Ia tampak seperti anak biasa dengan candaan, minat, dan kenakalannya. Namun, sejak kecil ia menunjukkan minat yang membuat semua orang terheran-heran. Ia ingin masuk ke setiap gereja yang ia lihat, menyapa Yesus dan meletakkan bunga untuk perawan Maria. Usianya baru 3 tahun, dan ia sudah meminta sesuatu yang bahkan orang tuanya sendiri tidak lakukan, pergi ke misa. Desakan itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari seseorang yang jarang disebut. Pengasuhnya yang berasal dari Polandia, seorang wanita saleh, devota Santo Yohanes Paulus II. Dialah yang mengajarkan Carlo berdoa, berbicara tentang Tuhan seolah-olah seorang sahabat dekat, dan memandang iman bukan sebagai kewajiban, melainkan harta. Yang menarik adalah Carlo menggabungkan iman awal ini dengan penguasaan teknologi yang luar biasa. Tanpa pendidikan lanjutan, ia membuat situs web, memprogram, dan menggunakan perangkat digital seolah-olah memang dilahirkan untuk itu. Dan benar, ia suka bermain PlayStation dan sepak bola, tetapi alih-alih tenggelam dalam layar, ia menggunakan bakatnya untuk sesuatu yang membingungkan teman-temannya, yaitu mewartakan iman. Ia sendiri merancang sebuah pameran digital tentang mukjizat Ekaristi, yang telah dipamerkan di lebih dari 10.000 paroki di seluruh dunia. Bayangkan saja, seorang remaja yang bisa saja menjadi gamer biasa, memutuskan menjadikan internet sebagai altar. Namun mungkin hal paling menarik adalah hubungannya dengan apa yang ia sebut jalan tol menuju surga, yaitu Ekaristi. Sejak usia 7 tahun, setelah komuni pertamanya, tidak ada satu hari pun yang ia lewatkan tanpa pergi ke misa dan berdoa rosario. Ia mengatur waktunya seolah-olah pertemuan harian dengan Yesus adalah janji terpenting dalam hidupnya. Dan ia tidak melakukannya sebagai ritual kosong. Baginya itu adalah saat bersandar secara rohani di dada Kristus, seperti Santo Yohanes pada perjamuan terakhir. Di antara hal-hal mengejutkan tentang dirinya, adalah keyakinannya bahwa ia akan meninggal muda. Ia merekam sebuah video hanya 2 bulan sebelum kematiannya, dengan tenang berkata, "Aku ditakdirkan untuk mati." Dan ia tersenyum. Tidak ada rasa takut, hanya damai. Ia meninggal karena leukemia fulminan pada usia 15 tahun, tanggal 12 Oktober 2006, tepat pada perayaan Santa Perawan Maria dari Pilar. Sebelumnya ia mempersembahkan penderitaannya bagi paus dan bagi gereja, kata-kata yang kini bergema semakin kuat karena ironisnya, paus sendiri yang akan mengumumkan kanonisasinya pada 7 September 2025, menjadikannya santo milenial pertama dalam gereja Katolik. Carlo tidak hanya hidup cepat, ia hidup berbeda. Hidupnya penuh dengan tindakan tersembunyi yang baru terungkap setelah kematiannya. Memberikan kantung tidur miliknya kepada seorang tunawisma. Meyakinkan seorang pegawai Hindu dari keluarganya untuk masuk Katolik. Bahkan menuliskan catatan di hariannya untuk menilai perilakunya sendiri dalam melawan kelemahan. Hal-hal kecil namun begitu besar yang menjelaskan mengapa makamnya di Assisi menerima begitu banyak peziarah. Dalam kisah ini, kamu akan menemukan 25 fakta menarik tentang Carlo yang tidak akan bisa kamu lupakan. Beberapa akan mengharukanmu, beberapa akan mengejutkanmu, dan sebagian akan membuatmu berpikir ulang apa arti hidup dengan tujuan. Sebab jika seorang anak biasa bisa melakukan begitu banyak hal, apa yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang sama? Carlo Acutis bukanlah anak yang sempurna, dan ia sendiri mengetahuinya. Ia punya perjuangan batin dan tidak menyembunyikannya. Misalnya, ia rakus. Ia sangat menyukai es krim, pizza, dan terutama Nutella.
Begitu suka sampai berat badannya naik dan ia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Tetapi alih-alih mengabaikannya, ia menjadikannya tantangan pribadi. Ia mencatat dalam buku hariannya bagaimana ia bersikap setiap hari, menilai kedisiplinannya, perlakuannya terhadap orang lain, dan pengendalian dirinya. Buku-buku catatan itu, yang ditemukan setelah kematiannya, memperlihatkan seorang anak yang berjuang melawan pertempuran tak kasat mata, dan yang mengerti bahwa kemenangan sejati bukan di luar, melainkan di dalam diri. Hidupnya penuh dengan tindakan amal yang senyap. Ia bukan tipe yang membantu demi tepuk tangan. Kepada para pekerja rumah tangga di rumahnya, ia tidak pernah membiarkan mereka membereskan kekacauannya. Ia bangun lebih pagi untuk merapikan tempat tidurnya dan menata semuanya. Saat melewati seorang tunawisma, ia tidak segan untuk mendekat, mendengarkan, dan berbagi apa yang ia bawa, bahkan jika itu makanannya sendiri. Dengan tabungan pertamanya, ia membeli kantung tidur untuk seorang pria yang selalu ia lihat tidur di jalan. Tindakan kecil, ya, tetapi diulang berkali-kali, hingga menjadi cara hidupnya. Salah satu kisah paling menarik dalam hidupnya adalah persahabatannya dengan Rajesh, seorang pegawai Hindu keluarganya. Carlo berbicara dengannya tentang Yesus dengan begitu alami, hingga akhirnya Rajesh meminta dibaptis, dan itu bukan satu-satunya kasus. Carlo memiliki perpaduan aneh antara keceriaan remaja dan kedalaman rohani yang membuat orang mau mendengarnya tanpa merasa dihakimi. Ia tahu bagaimana terhubung, dan ia melakukannya dengan semua orang. Teman sekelas, orang tua, pengemis, bahkan mereka yang tidak seiman dengannya. Namun yang benar-benar membedakannya adalah cara ia memahami teknologi. Carlo melihat internet sebagai alat untuk berbuat kebaikan. Ia tidak hanya membuat salah satu basis data paling lengkap tentang mukjizat Ekaristi, ia juga merancang situs untuk parokinya dan sekolahnya. Proyek Ekaristinya bukanlah hal dadakan. Ia meneliti selama bertahun-tahun, mengunjungi tempat-tempat mukjizat, menghabiskan 3 komputer untuk bekerja, dan meyakinkan orang tuanya untuk bepergian ke seluruh Eropa demi memotret dan mengumpulkan informasi. Pada akhirnya, pamerannya dipamerkan di lebih dari 10.000 paroki dan sampai ke negara-negara di semua benua. Di antara hal-hal yang paling mengejutkan adalah pandangannya tentang kematian. Carlo tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai awal kehidupan sejati. Kepada teman-temannya, ia sering berkata, "Semua orang lahir sebagai orisinal, tetapi banyak yang mati sebagai fotokopi." Ia tidak ingin meniru siapapun. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, mengikuti jalan pribadinya menuju Tuhan. Dan mungkin karena itu, ketika leukemia menyerangnya tanpa peringatan, tidak ada keluhan atau pemberontakan. Ia menerimanya dengan ketenangan, yang bahkan membuat para dokter terkesan. Ibunya menceritakan bahwa beberapa bulan sebelum meninggal, Carlo mengatakan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Ibu akan punya anak kembar. Saat itu, ibunya berusia lebih dari 40 tahun dan menganggapnya mustahil. Hingga pada tahun 2010, lahirlah Francesca dan Michelle. Bagi keluarga, itu menjadi konfirmasi bahwa Carlo, bahkan dari surga, tetap hadir. Kini makamnya di Sanktuarium Penggundulan, di Assisi menjadi tempat ziarah tanpa henti, dan ada sesuatu yang menarik perhatian. Jenazahnya mengenakan sepatu olahraga, sweater, dan jeans. Tidak ada jubah atau kebiasaan religius, karena Carlo ingin menunjukkan bahwa kekudusan mungkin terjadi di tengah kehidupan biasa. Ia adalah seorang santo yang tampak seperti salah satu dari kita, dan mungkin karena itu banyak anak muda merasa tertarik dengan teladannya. Dalam beberapa menit berikutnya, kamu akan mengetahui detail unik seperti hatinya, yang disimpan dalam monstrans, prediksi-prediksi yang ia buat tentang kematiannya sendiri, dan kisah di balik 2 mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraannya. Bersiaplah, karena yang akan kamu dengar tidak hanya menakjubkan, tetapi juga sulit diabaikan. Ketika berbicara tentang santo, biasanya kita membayangkan kisah berabad-abad lalu dengan mukjizat yang diselimuti legenda kuno. Tetapi dengan Carlo, acutis semuanya berbeda. Mukjizatnya memiliki nama, tanggal, saksi, bahkan foto. Dan yang paling menakjubkan, mukjizat itu terjadi di zaman kita,
di dunia yang penuh kamera dan media sosial. Mukjizat pertama terjadi di Brasil pada tahun 2010, tepat 4 tahun setelah kematian Carlo. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Mateus menderita kelainan bawaan pada pankreas yang membuatnya muntah terus-menerus. Ia makan dan langsung memuntahkan semuanya. Keluarganya yang putus asa pergi ke sebuah kapel kecil yang didedikasikan untuk Nuestra Señora Aparecida, di mana terdapat relik Carlo, sepotong kausnya. Sebelum menciumnya, kakeknya bertanya apa yang ingin ia minta kepada santo muda itu, dan anak itu menjawab tanpa ragu, "Aku ingin berhenti muntah." Sejak saat itu, ia tidak pernah muntah lagi. Para dokter memastikan bahwa ia benar-benar sembuh. Bagi gereja, itulah mukjizat yang membuka pintu beatifikasinya. Mukjizat kedua yang diakui secara resmi pada tahun 2024 terjadi di Firenze, Italia, dengan seorang gadis asal Costa Rica bernama Valeria Valverde sebagai tokoh utama. Ia belajar mode dan pada Juli 2022 mengalami kecelakaan parah. Ia jatuh dari sepedanya dan kepalanya terbentur keras hingga mengalami trauma otak serius. Prognosisnya suram. Bahkan jika bertahan hidup, dampaknya akan permanen. Ibunya, Liliana, segera pergi ke Assisi dan menghabiskan sehari penuh berlutut di depan makam Carlo, meninggalkan sepucuk surat dan memohon perantaraannya bagi putrinya. Beberapa jam kemudian, Valeria mulai bernapas sendiri. Beberapa hari kemudian, ia kembali bisa bergerak, berbicara, dan melawan semua prediksi medis. Ia kembali menjalani hidup normal. Kedua mukjizat ini bukan hanya menjadi meterai resmi agar gereja mengakui kekudusannya, tetapi juga memperkuat citranya sebagai influencer Tuhan, mampu bertindak di berbagai belahan dunia dan dalam kenyataan yang sepenuhnya berbeda. Namun keingintahuan tentang dirinya tidak berhenti di situ. Pada Januari 2019, lebih dari 10 tahun setelah kematiannya, jenazahnya dibongkar kembali di Assisi. Banyak orang berharap tubuhnya tidak rusak, dan gambarnya pun beredar ke seluruh dunia. Mengenakan jeans, sweater, dan sepatu olahraganya, ia tampak seperti sedang tidur. Namun, Uskup Domenico Sorrentino menjelaskan bahwa, meskipun tubuhnya dalam keadaan sangat utuh, tubuh itu telah menerima perawatan konservasi agar dapat dihormati oleh umat beriman. Dan di sana, tanpa berniat, Carlo menyampaikan sebuah pesan. Kekudusan tidak diukur dari tubuh yang tetap utuh, melainkan dari kehidupan yang meninggalkan jejak. Jantungnya, secara mengejutkan, terpelihara dengan sempurna. Kini disimpan dalam sebuah monstrans di Basilika Kepausan Santo Fransiskus dari Assisi, sebagai simbol seorang muda yang hidup dengan hati di surga dan kaki di bumi. Dan di sini ada ironi yang indah. Carlo ingin mendonorkan organ-organnya, tetapi penyakitnya membuat semuanya tidak bisa digunakan, kecuali jantungnya. Banyak peziarah yang mengunjungi makamnya atau menghormati jantungnya, tidak hanya berdoa memohon berkat, melainkan juga membawa pulang sesuatu yang lebih dalam. Keinginan untuk meniru kesederhanaannya. Sebab meskipun ia menguasai teknologi dan bisa membuat orang terkesan dengan pengetahuannya, yang paling menarik dari Carlo adalah kemampuannya menjalani yang luar biasa di dalam yang biasa. Mulai dari melayani di dapur umum hingga tidak pernah tidur tanpa mendoakan rosario. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami kebiasaan sehari-hari Carlo, yang tampak kecil, tetapi sebenarnya membentuk karakternya dan menjadikannya teladan bagi jutaan orang. Sebab memahami rutinitasnya, berarti memahami mengapa baginya kekudusan ada dalam jangkauan siapa saja yang mau merindukannya. Jika kamu mencari rahasia Carlo, itu tidak terletak pada peristiwa besar, melainkan pada kebiasaan yang diulang dengan kerendahan hati yang keras kepala. Hari-harinya berpusat pada Ekaristi. Sejak menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, ia memutuskan tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa pergi misa dan tanpa mendaraskan rosario. Ketika bepergian, hal pertama yang dilakukannya adalah mencari gereja terdekat. Ia tidak pernah menawar janji itu. Ia menjaganya seperti menjaga oksigen. Ia berkata bahwa Ekaristi adalah jalan tol menuju surga dan ia menghayatinya dengan keyakinan yang menular. Sebelum atau sesudah misa ia berdoa dalam adorasi Ekaristi, dalam keheningan, bersandar secara rohani di dada Yesus seperti Santo Yohanes.
Pemeriksaan batin malam harinya adalah kebiasaan lain yang unik dan penuh tuntutan. Carlo menyimpan sebuah buku harian sederhana di mana ia memberi nilai pada dirinya sendiri. Bagaimana aku memperlakukan orang tuaku hari ini, guruku, teman-temanku? Seberapa jauh aku mengendalikan nafsu? Apakah aku dikuasai kemalasan atau kerakusan? Ia memahami pertobatan bukan sebagai mengumpulkan hal-hal, melainkan membuang penghalang. Kurang dari diriku, lebih banyak ruang untuk Tuhan. Dari situlah lahir kalimatnya yang tajam dan jujur. Untuk apa memenangkan 1000 pertempuran, jika kamu tidak bisa mengalahkan nafsumu sendiri? Pertempuran sejati terjadi di dalam. Meskipun mencintai teknologi, ia memberi batas pada dirinya sendiri. Ia punya PlayStation dan suka sepak bola, tetapi ia selalu bertanya pada dirinya dengan pertanyaan yang menggugah. Apakah ini mendekatkanku atau menjauhkanku dari tujuan hidupku? Karena itu, ketika ia membuat program situs, ia melakukannya untuk melayani. Situs parokinya, sekolahnya, dan terutama proyek besarnya tentang mukjizat Ekaristi. Ia meneliti selama bertahun-tahun, mengunjungi tempat-tempat ziarah, mengumpulkan bahan foto, membaca dalam berbagai bahasa, dan merancang panel yang bisa diunduh secara gratis. Pameran itu kini sudah mengunjungi paroki-paroki di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Di balik setiap klik ada jam-jam sunyi, studi, dan doa. Kebiasaan lain yang mengejutkan adalah kedisiplinannya dalam pengakuan dosa. Ia tidak menunggu sampai jatuh dalam dosa besar untuk mendekat. Ia melakukannya dengan sering karena melihat jiwa seperti balon yang perlu melepaskan beban untuk bisa terbang lebih tinggi. Hal yang sama dengan pengurapan orang sakit, ia memintanya dengan makna rohani, yakin bahwa luka terdalamnya bukanlah fisik, melainkan hati yang ingin menjadi kudus tetapi tidak selalu mampu. Keseriusan ini tidak membuatnya kaku, justru membuatnya sederhana dan gembira. Itulah sebabnya, ketika tahu dirinya sakit, reaksi pertamanya adalah mempersembahkan penderitaannya bagi paus dan bagi gereja. Ia mengatakannya, dan ia menepatinya. Dalam keseharian, ia mempraktikkan amal kasih yang tidak mencolok. Ia bangun sedikit lebih awal, agar para pekerja rumah tidak perlu membereskan kekacauannya. Di jalan, jika melihat seseorang kedinginan, ia membagi makanannya atau jaketnya. Dengan tabungan pertamanya, ia membeli kantung tidur untuk seorang tunawisma yang selalu ia lihat. Ia tidak menyelenggarakan karya besar. Ia hanya melakukan apa yang ada di hadapannya tanpa alasan. Namun demikian, karya-karya kecil itu membawa pertobatan nyata, seperti Rajesh, pegawai Hindu, yang akhirnya meminta dibaptis setelah berbicara dengannya di banyak sore hari. Ada keunikan yang melampaui kebiasaan. Ia meramalkan kematiannya sendiri dengan ketenangan yang membingungkan. Ia juga menubuatkan kepada ibunya bahwa ia akan memiliki anak kembar, dan itu benar-benar terjadi. Ia mencintai es krim dan Nutella, dan ketika berat badannya naik, ia tidak hanya menerima begitu saja. Ia melatih pengendalian diri. Ia pandai bercanda di kelas, tetapi ia berhenti ketika menyadari bahwa itu mengganggu semua orang. Ia disukai, tampan, karismatik, namun tetap membela kemurnian dengan kejelasan yang hari ini terdengar berlawanan arus. Ia memandang tubuh sebagai bait Allah dan memperlakukan orang lain dengan martabat yang tak bisa ditawar. Makamnya di Assisi adalah magnet. Alasannya bukan hanya karena ia adalah santo milenial pertama, atau karena fotonya dengan sweater dan jeans, melainkan karena hidupnya mengatakan sesuatu yang sangat sederhana sekaligus sulit. Kekudusan mungkin terjadi dalam kehidupan biasa. Jika ia, dengan tugas sekolah, teman, video game, dan godaan, bisa hidup terpusat pada Ekaristi dan kasih yang nyata, apa yang menghalangi kita? Mungkin karena itu jantungnya, satu-satunya organ yang terpelihara dengan sempurna, dihormati kini dalam sebuah monstrans, sebagai pengingat bahwa pusatnya adalah hati yang ditempatkan pada Tuhan. Dan disinilah yang paling mengejutkan dari 25 keunikan itu. Kecepatan proses kanonisasinya. Biasanya butuh berabad-abad antara kematian dan kanonisasi. Dalam kasusnya, hanya beberapa tahun yang memisahkan seorang remaja 15 tahun yang meninggal karena leukemia dengan pengakuan universal akan kekudusannya. Ribuan anak muda berziarah ke makamnya.
Banyak yang kembali pada pengakuan dosa atau misa harian karena teladannya. Karena itu, sangat menggetarkan bahwa pada 7 September nanti, bersama Pier Giorgio Frassati, Paus akan mendaftarkannya dalam daftar para santo. Seorang remaja dari zaman kita dengan segala gangguan kita, yang menjadi tanda harapan bagi generasi yang mencari makna. Sebentar lagi, kita akan masuk ke daftar hidup dari 25 keunikan itu. Mulai dari perjumpaan pertamanya dengan tabernakel saat masih anak kecil, hingga bagaimana ia mengubah internet menjadi mimbar melalui penglihatan, janji yang terpenuhi, mukjizat yang terbukti, dan sebuah kalimat yang bisa mengubah harimu. Kesedihan adalah melihat dirimu sendiri. Kebahagiaan adalah memandang kepada Tuhan. Bersiaplah, karena setiap fakta membuka celah pada 1000 alasan kita dan membiarkan masuk cahaya yang sulit diabaikan. Keunikan pertama, ketertarikannya yang tak bisa dijelaskan terhadap gereja sejak usia 3 tahun. Sejak ia baru bisa berjalan dengan stabil, Carlo menunjukkan perilaku yang membuat semua orang bingung. Jika dalam sebuah perjalanan di kota ia melihat sebuah gereja, ia meminta segera masuk. Itu bukan rasa ingin tahu yang dangkal. Ia masuk, mencari tabernakel, dan tetap diam, seolah-olah ia tahu persis dengan siapa ia sedang berada. Kadang ia memungut bunga liar di jalan dan meletakkannya di kaki Bunda Maria. Ini bukan sesuatu yang ia pelajari dari orang tuanya, karena mereka tidak berpraktik iman. Akar kebiasaannya ada pada pengasuhnya, Beata, seorang wanita Polandia yang sangat devota Santo Yohanes Paulus II, yang berbicara kepadanya tentang Tuhan dengan kasih dan naturalitas yang bagi Carlo sangat memikat. Yang mengejutkan adalah pada usia itu, anak-anak lain lebih tertarik pada permainan atau permen. Tetapi Carlo tampak merasa bahwa momen doa itu sama pentingnya dengan makan atau tidur. Keunikan kedua, misa harian sebagai kebiasaan tak tergoyahkan sejak usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, Carlo meminta untuk menerima komuni pertamanya, dan sejak saat itu ia memutuskan tidak akan melewati 1 hari pun tanpa menerima Ekaristi. Ia tidak menjalaninya sebagai kewajiban, melainkan sebagai keinginannya sendiri. Bahkan ketika keluarganya bepergian, dialah yang memastikan mencari gereja terdekat dan menyesuaikan jadwal perjalanan agar bisa mengikuti misa. Jika jadwalnya sulit, ia mencari alternatif dan meyakinkan semua orang untuk menyesuaikan diri. Ia menyebut Ekaristi sebagai jalan tolku menuju surga, dan itu bukan sekadar ungkapan puitis. Baginya, saat itu adalah kunci untuk mengatur sisa harinya. Sebelum atau sesudah misa, ia selalu meluangkan waktu untuk adorasi Ekaristi dalam keheningan, menyandarkan jiwanya secara simbolis di hati Yesus, seperti Santo Yohanes pada perjamuan terakhir. Keunikan ketiga, hubungannya dengan teknologi dan proyek yang memberinya ketenaran dunia. Carlo tidak melihat teknologi hanya sebagai hiburan. Sejak kecil ia belajar sendiri cara memprogram situs web dan menggunakan perangkat digital dengan tingkat keahlian yang mengejutkan untuk usianya. Ia membuat situs untuk parokinya, sekolahnya, dan terutama merancang karya besar yang kini menjadi cirinya, pameran mukjizat Ekaristi. Ia mulai mengerjakannya pada usia 11 tahun, mengumpulkan data, berziarah ke berbagai negara, mengambil foto, dan membaca bahan dalam berbagai bahasa untuk memperdalam pengetahuannya. Ia menghabiskan 3 komputer karena volume pekerjaannya dan meminta orang tuanya berkeliling Eropa demi melengkapi penelitiannya. Materi itu kemudian diubah menjadi panel yang bisa diunduh dan hingga kini telah dipamerkan di lebih dari 10.000 paroki di dunia, menjadikan internet sebagai mimbar digital yang sejati. Keunikan keempat, amal kasih yang senyap dan konsisten. Dalam kehidupan sehari-harinya, Carlo memiliki sikap kebaikan yang hampir selalu luput dari perhatian. Dengan tabungan pertamanya, ia membeli kantung tidur untuk seorang tunawisma yang setiap hari ia lihat dalam perjalanan ke misa. Ia berbagi makanan dengan orang-orang di jalan tanpa menunggu ucapan terima kasih. Ia melayani di dapur umum, baik di meja para misionaris cinta kasih Santa Teresa di Baggio maupun di dapur para kapusin, membantu membagikan makanan dan membersihkan. Ia tidak mengorganisir kampanye besar, tetapi menjalani amal kasih yang sederhana, langsung dan pribadi,
yang diulang berkali-kali hingga menjadi bagian dari jati dirinya. Keunikan kelima, pertobatan Rajesh. Pegawai keluarga Achutis yang bernama Rajesh adalah seorang Hindu. Carlo tidak berusaha meyakinkannya dengan khotbah, melainkan memperlakukannya dengan keakraban dan hormat yang memikat. Lama-kelamaan mereka mulai berbicara tentang iman. Carlo menceritakan apa arti Yesus baginya dan bagaimana ia hidup bersama Tuhan. Tidak ada paksaan atau perdebatan, hanya kesaksian yang tulus yang membangkitkan dalam diri Rajesh keinginan mendalam untuk mengenal lebih jauh. Akhirnya, Rajesh meminta dibaptis, yakin bahwa hidup Carlo mencerminkan sesuatu yang nyata dan mengubah. Keunikan keenam, pemeriksaan batin sebagai disiplin harian. Setiap malam Carlo mengambil sebuah buku catatan dan mengevaluasi harinya. Ia mencatat apakah ia sudah memperlakukan orang tuanya dengan baik, apakah ia sabar dengan teman-teman dan gurunya, apakah ia mengendalikan nafsunya, atau jatuh dalam sikap yang tidak ia sukai. Jika ia menemukan kekurangan, ia bertekad memperbaikinya keesokan hari. Baginya, pertobatan adalah proses pengurangan, membuang semua yang menghalangi agar lebih banyak ruang bagi Tuhan. Praktik ini membuatnya sangat sadar akan kelemahan-kelemahannya dan memotivasinya untuk bekerja keras memperbaikinya. Keunikan ketujuh, firasat tentang kematiannya. 2 bulan sebelum meninggal, Carlo merekam sebuah video singkat di mana ia berkata dengan senyum tenang, "Aku ditakdirkan untuk mati." Ia tidak mengatakannya dengan dramatis atau ketakutan, melainkan dengan damai yang membingungkan siapa saja yang menontonnya kemudian. Seolah ia tahu waktunya di bumi sudah hampir habis, dan menerimanya dengan ketenangan seorang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Keunikan kedelapan, prediksi tentang kelahiran anak kembar dalam keluarganya. Dalam sebuah percakapan santai dengan ibunya, Carlo berkata bahwa suatu hari nanti ibunya akan memiliki anak kembar. Ibunya, yang saat itu berusia lebih dari 40 tahun, menganggap itu hanya ide kekanak-kanakan tanpa dasar. Namun, 4 tahun setelah kematian Carlo, lahirlah Francesca dan Michelle. Bagi keluarga, hal ini menjadi konfirmasi lain bahwa Carlo memiliki intuisi rohani yang istimewa. Keunikan ke-9, perjuangannya melawan kerakusan. Ia sangat mencintai Nutella dan es krim, dan selama beberapa waktu ia makan berlebihan hingga berat badannya bertambah. Alih-alih menganggapnya hal sepele, ia memutuskan melatih kebajikan pengendalian diri. Mengurangi kesenangan itu menjadi cara nyata baginya untuk melatih kehendak, karena ia memahami bahwa mengendalikan kesenangan kecil membantu menghadapi tantangan besar. Keunikan ke-10, pesannya melalui pakaian yang ia kenakan di tempat peristirahatan terakhir. Di Assisi, ia beristirahat dengan mengenakan jeans, sweater, dan sepatu olahraga. Itu adalah keputusan sadar, karena ia ingin gambarnya menyampaikan pesan bahwa kekudusan tidak hanya untuk biarawan atau orang yang terpisah dari dunia, tetapi dapat dicapai oleh siapa saja, termasuk kaum muda yang hidup di tengah keseharian biasa. Keunikan ke-11, jantung yang utuh. Meski penyakitnya merusak semua organ tubuhnya, jantungnya tetap sempurna. Kini jantung itu disimpan dalam sebuah monstrans di Basilika Kepausan Santo Franciscus di Assisi. Bagi mereka yang menghormatinya, itu adalah simbol bahwa Carlo hidup dengan hati yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Keunikan ke-12, mukjizat pertama yang diakui, mukjizat Mateus, seorang anak Brasil, bukan hanya peristiwa medis yang tak dapat dijelaskan. Itu juga menjadi tanda cepatnya ketenaran Carlo menyebar. Kesembuhan itu terjadi seketika setelah mencium sebuah relik, dan pemeriksaan medis berikutnya menunjukkan pankreas yang sepenuhnya sehat. Keunikan ke-13, mukjizat kedua yang diakui, kesembuhan Valeria Valverde, setelah doa putus asa ibunya di makam Carlo, bukan hanya menantang semua logika medis, melainkan juga memperkuat keyakinan bahwa perantaraannya bekerja dimanapun di dunia, menghubungkan kisah-kisah dan orang-orang yang bahkan tak pernah saling mengenal dalam hidup. Ke-13 keunikan ini hanyalah setengah dari potret seorang muda yang memadukan devosi, teknologi, dan amal kasih yang senyap dan yang hidupnya terus menginspirasi ribuan orang. Keunikan-keunikan berikutnya akan mengungkap sisi yang lebih mengejutkan dan manusiawi. Sisi yang menunjukkan bahwa Carlo bukanlah pemuda yang sempurna,
tetapi seorang yang memilih hidup dengan arah yang jelas dan tujuan yang tak tergoyahkan. Keunikan. Ke-14, pandangannya tentang kesedihan dan kebahagiaan. Carlo memiliki kalimat yang selalu ia ulang seolah menjadi kompas. Kesedihan adalah memandang dirimu sendiri. Kebahagiaan adalah memandang kepada Tuhan. Itu bukan sekadar refleksi indah untuk dipajang di media sosial. Ia sungguh menjalaninya. Baginya, sumber sejati dari kesedihan adalah terjebak dalam masalah pribadi, merendam diri dalam belas kasihan pada diri sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang memilih menatap pada yang abadi, segalanya kembali tertata. Pola pikir ini membuatnya mampu menjaga ketenangan, bahkan di hari-hari terakhirnya, ketika leukemia fulminan menggerogoti kekuatannya. Para dokternya tercengang melihat bagaimana seorang remaja bisa memiliki ketenangan seperti itu ketika tubuhnya mulai padam. Keunikan ke-15, devosinya kepada Bunda Maria bukanlah devosi formal atau dingin. Carlo berbicara tentang Bunda Maria seperti kepada seorang sahabat dekat. Ia berdoa rosario setiap hari dan mempercayakan kekhawatirannya kepada Maria. Dalam pamerannya tentang mukjizat Ekaristi, ia menyertakan bagian khusus tentang Bunda Maria dari Guadalupe dengan menekankan bahwa dalam gambar itu, Bunda Maria tampak sedang mengandung, baginya itu adalah penampakan Ekaristi, karena Maria sedang membawa Yesus di dalam rahimnya. Detail itu sangat menyentuh hatinya, dan ia gunakan untuk menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Maria selalu membawa orang kepada Kristus. Keunikan ke-16, kedisiplinannya dalam pengakuan dosa dan penerimaan sakramen pengurapan. Carlo tidak menunggu sampai melakukan kesalahan besar untuk mengaku dosa. Ia melakukannya dengan sering, yakin bahwa dosa kecil pun membebani jiwa dan menghalangi relasi dengan Tuhan. Ia membandingkan sakramen ini dengan balon yang harus melepaskan beban agar bisa terangkat. Selain itu, ia juga meminta menerima sakramen pengurapan orang sakit setiap tahun, bahkan saat sehat, karena ia memahami bahwa jiwa juga bisa terluka dan membutuhkan rahmat itu untuk dikuatkan. Keseriusannya dalam kehidupan rohani, jauh dari membuatnya kaku, justru menjadikannya lebih gembira dan bebas. Keunikan ke-17, cepatnya proses menuju altar. Pada abad-abad sebelumnya, biasanya butuh lebih dari 200 tahun antara kematian seseorang hingga kanonisasinya. Dalam kasus Carlo, baru 19 tahun berlalu. Dari kematiannya pada 2006 hingga tanggal kanonisasinya yang dijadwalkan tahun 2025, pengakuannya sungguh luar biasa cepat. Ini bukan hanya berbicara tentang dampak hidupnya, tetapi juga tentang gaung yang telah ditimbulkannya di antara kaum muda dan orang dewasa yang melihatnya sebagai panutan modern dan dekat. Keunikan ke-18, fokus radikalnya pada menjadi pribadi yang orisinal. Carlo berkata, "Semua orang lahir sebagai orisinal, tetapi banyak yang mati sebagai fotokopi." Ia tidak tahan dengan gagasan hidup mengikuti pola yang dipaksakan oleh mode, iklan, atau tekanan sosial. Ia menerapkannya dalam segala hal, dalam cara berpakaian, penggunaan teknologi, hingga pergaulannya. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya, ia menolaknya tanpa takut berbeda. Pikiran itu begitu membekas hingga hari ini menjadi salah satu kalimat yang paling banyak dikutip dalam konferensi dan biografinya. Keunikan ke-19, cara Carlo mewartakan Injil kepada teman-temannya. Ia tidak berjalan di sekolah dengan gaya pengkhotbah. Ia bermain bersama mereka, ikut dalam kegiatan biasa, tetapi selalu menemukan momen untuk menanamkan sebuah ide, menjawab pertanyaan, atau memberi kesaksian singkat tentang imannya. Beberapa teman sekelasnya mengingat bahwa ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya kemurnian, tentang tubuh sebagai bait Roh Kudus, dan tentang bahaya pornografi. Ia melakukannya dengan hormat, tetapi dengan keyakinan yang melucuti hati. Keunikan ke-20, prediksi tepat tentang penyebab kematiannya. Sejak kecil Carlo mengatakan bahwa ia akan meninggal karena pendarahan otak. Bertahun-tahun kemudian, leukemia fulminan yang menyerangnya memang menyebabkan hal itu. Bagi ibunya, ini adalah detail yang menggelisahkan sekaligus mengungkapkan sesuatu. Carlo tidak melihat hidupnya sebagai sesuatu yang tanpa akhir, melainkan sebagai misi dengan batas waktu yang harus dimaksimalkan. Keunikan ke-21, persembahannya bagi paus dan gereja.
Saat masuk rumah sakit dan sadar bahwa situasinya serius, Carlo berkata, "Aku mempersembahkan semua penderitaanku untuk Paus dan untuk gereja agar tidak perlu melewati api penyucian dan langsung masuk surga." Niat itu menjadi gema yang hingga kini diulangi teman dan keluarganya sebagai salah satu ungkapan penyerahan paling murni. Keunikan ke-22, selera humornya yang terkendali. Carlo mudah membuat orang tertawa, bahkan para gurunya. Tetapi suatu hari, ia menyadari bahwa kebiasaan itu terkadang mengganggu pelajaran atau mengalihkan perhatian. Ia memutuskan untuk membatasi dirinya, hanya menggunakan humor di saat-saat yang tepat. Baginya, bahkan lelucon pun harus selaras dengan hormat dan kebaikan bagi orang lain. Keunikan ke-23, persahabatannya dengan orang tua dan miskin. Ia tidak membatasi dirinya hanya dengan teman sebayanya. Ia berbicara dengan para lansia di lingkungannya, membantu membawa belanjaan, menawarkan diri menemani orang yang hidup sendirian. Ia juga sering meluangkan waktu bersama tunawisma, tidak hanya memberi makanan, tetapi juga mendengarkan cerita mereka. Menurut orang-orang yang mengenalnya, mendengarkan dengan penuh perhatian itu, nilainya sama besarnya dengan bantuan materi. Keunikan ke-24, tubuhnya berpakaian seperti pemuda biasa. Ketika jasadnya digali kembali, dan kemudian dipersiapkan untuk dipamerkan kepada umat, ia tidak dipakaikan jubah religius atau pakaian liturgi. Carlo beristirahat dengan jeans, sweater, dan sepatu olahraga, sama seperti remaja masa kini. Detail ini bukan kebetulan. Itu adalah pesan visual bahwa kekudusan ada dalam jangkauan siapapun yang hidup di dunia, tanpa harus mengasingkan diri, secara fisik darinya. Keunikan ke-25, hatinya sebagai simbol seluruh hidupnya. Bahwa satu-satunya organ yang tetap utuh adalah jantungnya, bukanlah detail kecil. Seakan seluruh keberadaannya bisa dirangkum dalam gambaran itu. Hati yang bersih, utuh penuh kasih. Hari ini jantung itu dihormati di Basilika Kepausan Asisi, dan bagi ribuan orang menjadi pengingat nyata bahwa iman bisa dijalani dengan intensitas dan kemurnian, bahkan di masa muda. 25 keunikan ini bukanlah sekadar anekdot, melainkan potongan puzzle yang menunjukkan seorang pemuda normal dengan kelemahan dan godaan seperti siapa saja, tetapi yang mengambil keputusan konkret untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Dan justru kombinasi antara biasa dan radikal inilah yang menjelaskan mengapa pada 7 September Paus Leo akan memproklamasikannya sebagai santo bersama Pier Giorgio Frassati. Dampak global Carlo Acutis tidak dimulai setelah beatifikasinya, tetapi mulai tumbuh diam-diam bahkan sebelum kematiannya. Ia hanyalah seorang remaja di jalanan Milan, tetapi cara hidup dan caranya berkomunikasi mempersiapkannya untuk menjadi panutan lintas batas. Yang menarik, ia tidak memiliki strategi pemasaran atau tim media di belakangnya. Pengaruhnya organik, lahir dari relasi nyata dan kemampuannya menyatukan dunia fisik dengan digital. Saat meluncurkan pameran mukjizat Ekaristi secara daring, ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi alat evangelisasi di lebih dari 100 negara. Kini, paroki di Afrika, sekolah di Filipina, komunitas di Amerika Serikat, dan kelompok muda di Amerika Latin menggunakan materinya untuk membina kaum muda dan dewasa. Di beberapa tempat pameran itu dicetak dan dipajang di alun-alun umum. Di tempat lain diadaptasi ke format multimedia untuk diproyeksikan dalam festival religius. Dan semua ini, ingatlah, dimulai dari seorang anak berusia 11 tahun yang meneliti dan merancang dari kamarnya. Di Amerika Latin, sosoknya mendapat tempat khusus. Di Brasil, setelah mukjizat Mateus, muncul ratusan kelompok muda yang memakai namanya dan mengorganisir kegiatan pelayanan bagi kaum miskin disertai adorasi Ekaristi. Di Costa Rica, kesembuhan Valeria menginspirasi vigil doa di sekolah dan universitas, di mana kaum muda melihat pada Carlo sebuah cermin tentang arti hidup beriman di zaman penuh distraksi. Eropa pun tidak tertinggal. Di Italia, makamnya di Santuario del Despojo di Assisi terus menerima peziarahan sekolah. Guru dan katekis mengorganisir perjalanan agar murid-murid melihat bahwa kekudusan bukan konsep abstrak, melainkan sesuatu yang dapat dicapai. Di Spanyol, Prancis, dan Polandia, Carlo dipakai sebagai contoh dalam ceramah tentang penggunaan internet secara bertanggung jawab,
membuktikan bahwa teknologi bukanlah musuh iman, melainkan tergantung pada tujuan penggunaannya. Salah satu fenomena paling menarik adalah bahwa di berbagai belahan dunia, Carlo dipresentasikan sebagai pelindung para influencer Katolik. Anak-anak muda pembuat konten melihat padanya panutan untuk menyampaikan pesan iman dengan otentisitas tanpa jatuh pada pencarian sorotan pribadi. Di media sosial sering ditemukan kalimat-kalimatnya disertai fotonya dengan sweater dan jeans sebagai simbol iman yang muda dan nyata. Pengaruhnya juga sampai ke tempat-tempat di mana iman Katolik minoritas. Di negara-negara Asia, khususnya India dan Filipina, biografinya diterjemahkan dan dokumenter tentang dirinya dibuat dengan subtitle dalam bahasa lokal. Hal ini memungkinkan kisahnya melintasi batas budaya dan agama, menghadirkan teladannya sebagai seorang pemuda yang tahu hidup dengan konsistensi dan cinta sejati kepada sesama. Paus Leo, saat mengumumkan kanonisasinya bersama Pier Giorgio Frassati, menekankan justru aspek ini. Dalam dunia di mana media sosial bisa menjebak manusia dalam dirinya sendiri, Carlo menunjukkan bagaimana menggunakannya untuk membuka jalan menuju Tuhan dan sesama. Kata-kata ini semakin memperkuat gambarnya sebagai santo untuk era digital, mampu menginspirasi baik orang beriman maupun mereka yang tidak mempraktikkan agama apapun, tetapi mencari makna yang lebih dalam hidup. Kasus Carlo membuktikan sesuatu yang jarang dipikirkan orang. Kekudusan bukanlah ideal yang hanya untuk orang-orang zaman dahulu, melainkan bisa berkembang di tengah musik, video game, sekolah, dan media sosial. Dan mungkin karena itu sosoknya sedang mengubah spiritualitas kaum muda, menunjukkan bahwa mereka bisa bercita-cita pada yang tertinggi, tanpa harus berhenti menjadi diri sendiri. Anekdot-anekdot pribadi Carlo Acutis, seperti jendela kecil yang memperlihatkan bukan hanya apa yang ia lakukan, tetapi bagaimana dan mengapa ia melakukannya. Itu adalah kenangan yang dibagikan keluarga dan teman-temannya dengan senyum bercampur haru, karena dalam setiap tindakannya ada maksud, meski ia tidak pernah mencari pengakuan. Ibunya, Antonia Salzano, mengingat bahwa Carlo memiliki kepekaan khusus untuk merasakan kebutuhan orang lain. Jika ia melihat seseorang sedih atau cemas, ia menemukan cara untuk mendekat tanpa mengganggu, entah dengan kata singkat, candaan ringan, atau sekadar kehadiran tenang. Ia tidak pernah memberi nasihat seperti memaksakan sesuatu, melainkan mendengarkan, dan ketika berbicara, ia melakukannya dengan ketenangan yang melucuti siapapun. Di rumah, sikapnya kepada orang tua sangat hormat. Itu tidak berarti ia tidak pernah berdebat, karena seperti remaja lainnya, ia punya momennya. Tetapi bahkan dalam ketidaksepakatan, ia tetap menjaga kesopanannya. Jika merasa berbicara kasar atau keras, ia segera meminta maaf. Bukan permintaan maaf otomatis, melainkan pengakuan tulus atas kesalahannya. Ia belajar ini sejak kecil dengan pemeriksaan batin harian, tidak membiarkan hari berakhir dengan masalah yang belum diselesaikan. Kenangan yang sangat manis adalah tentang Minggu pagi. Carlo selalu mendesak agar seluruh keluarga pergi misa bersama, meskipun sepanjang minggu ia sudah hadir setiap hari. Ia tidak melakukannya untuk formalitas, tetapi karena ia percaya momen itu bisa menyatukan mereka lebih erat. Setelah misa, ia sering mengusulkan jalan-jalan atau makan sederhana, karena baginya, kebersamaan keluarga juga bagian dari iman. Di antara teman-temannya, ada yang tahu bahwa mereka bisa mempercayakan rahasia kepadanya tanpa takut dihakimi atau ditertawakan. Seorang teman sekolah menceritakan bahwa ketika ia mengalami krisis pribadi, Carlo tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berjanji mendoakannya setiap hari. Ia tidak pernah kemudian bertanya dengan nada mendesak, "Bagaimana sekarang?" Tetapi dengan sendirinya, temannya itu merasa nyaman untuk berbagi kemajuan dan kesulitannya. Aspek lain yang sangat manusiawi dari Carlo adalah selera humornya. Ia suka membuat orang tertawa, tetapi tahu kapan waktunya tepat dan kapan bisa mengganggu. Pengendalian diri ini ia pelajari setelah menyadari bahwa leluconnya, meski polos, terkadang mengganggu orang lain. Sejak saat itu, leluconnya menjadi sarana untuk menghibur, bukan untuk mengalihkan perhatian. Dalam keseharian, ia memiliki kebiasaan kecil yang menunjukkan mentalitas pelayanan. Jika tiba di rumah dan melihat pekerja rumah tangga sedang mengangkat sesuatu yang berat, ia langsung menurunkan apa yang dipegangnya dan berlari membantu.
Jika melihat dapur berantakan, ia tidak menunggu orang lain, ia sendiri yang membereskan, mencuci, atau menata. Orang tuanya mengatakan bahwa ia tidak pernah membiarkan tempat tidurnya tidak dirapikan, dan jika karena suatu alasan tidak bisa, ia memastikan memberitahu agar mereka tidak melakukannya untuknya. Momen sakitnya juga penuh dengan sikap yang meninggalkan jejak. Begitu tahu diagnosanya, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, ia berkata, "Aku mempersembahkan penderitaanku bagi paus dan gereja." Keputusan ini ia ambil tanpa drama, seolah itu adalah langkah alami dari hidup rohaninya. Bahkan di rumah, sakit dengan rasa sakit fisik yang meningkat, ia tetap tenang dan bersyukur kepada dokter serta perawat. Ia mengucapkan terima kasih setiap kali dirawat, dan alih-alih mengeluh, ia berusaha mengajak mereka mengobrol tentang apa saja yang membuat mereka tersenyum. Ada satu detail yang sangat mengesankan bagi siapapun yang mendengar kisahnya. Carlo tidak pernah terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Ketika teman-temannya datang menjenguk, ia tidak membicarakan penyakitnya. Ia bertanya tentang hidup mereka, studi mereka, keluarga mereka. Ia tidak ingin mereka melihatnya sebagai orang sakit, tetapi sebagai Carlo yang sama seperti dulu. Sikap itu, lebih dari kata-kata apapun, adalah yang paling banyak dikenang sebagai jejak tak terhapuskan. Kisah-kisah kecil ini menunjukkan bahwa di luar karya besar atau mukjizat yang diakui, kekuatan Carlo ada pada cara ia menjalani setiap hari. Ia tidak menunggu momen heroik untuk berbuat baik. Ia menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Dan justru kesaksian semacam inilah yang paling mengubah siapapun yang mengenalnya. Karena itu adalah sesuatu yang bisa ditiru siapa saja mulai saat ini. Kanonisasi Carlo Acutis pada 2025 bersama Pier Giorgio Frassati dipresentasikan oleh Paus Leo bukan hanya sebagai pengakuan pribadi, melainkan sebagai tanda simbolis yang mendalam bagi gereja dan dunia modern. Pesan yang terkandung dalam keputusan ini adalah bahwa kekudusan bukanlah relik masa lalu atau ideal yang hanya untuk orang zaman dahulu, melainkan kemungkinan hidup yang bisa dicapai bahkan di tengah kompleksitas digital dan budaya abad 21. Dalam homili sebelum pengumuman resmi, Paus Leo mengucapkan kata-kata yang dikutip di ratusan media. Carlo menunjukkan bahwa tidak perlu hidup berabad-abad lalu untuk hidup Injil dengan radikal. Hidupnya mengingatkan kita bahwa tidak perlu melarikan diri dari dunia modern, melainkan belajar mengubahnya dari dalam dengan cinta, konsistensi, dan kreativitas. Pendekatan ini sangat penting. Selama puluhan tahun, gambaran kekudusan sering dikaitkan dengan orang-orang yang jauh dari kehidupan biasa. Para biarawan dalam biara, misionaris di tanah jauh, martir dalam konteks ekstrim. Carlo meruntuhkan pola itu. Ia hidup di kota besar Eropa. Ia bersekolah seperti remaja lain. Ia memakai pakaian sederhana, bermain video game, dan menjelajah internet. Namun, dalam setiap situasi itu, ia menemukan kesempatan untuk hidup dalam iman. Paus Leo menegaskan bahwa Carlo adalah model untuk evangelisasi digital. Dalam berbagai audiensi, beliau menjelaskan bahwa dunia maya tidak boleh dilihat sebagai wilayah yang bermusuhan bagi iman, tetapi sebagai wilayah misi yang membutuhkan misionaris baru, kaum muda yang mampu mengomunikasikan Injil dengan bahasa, kode, dan kreativitas zamannya. Dalam hal ini, Carlo bukan hanya perintis, tetapi juga guru sunyi yang menunjukkan bahwa evangelisasi daring bisa mendalam, penuh hormat, dan efektif. Pesan kuat lain yang ingin gereja sampaikan melalui kanonisasinya adalah pentingnya konsistensi. Carlo tidak pernah memisahkan kehidupan rohaninya dari aktivitas hariannya. Ia tidak hanya saleh saat misa atau dalam kelompok paroki. Cara Carlo memperlakukan teman-temannya, guru, tetangga, atau orang asing mencerminkan nilai-nilai yang sama yang ia imani. Hal ini meruntuhkan gagasan bahwa iman terbatas pada hal-hal religius saja dan menegaskan bahwa kekudusan adalah gaya hidup yang utuh. Selain itu, Paus Leo ingin agar kanonisasi ini menjadi sebuah tindakan yang menantang, terutama bagi kaum muda Katolik yang hidup tenggelam dalam media sosial, hiburan, instan dan budaya citra yang terus-menerus. Pesannya jelas. Carlo, dengan tantangan dan gangguan yang sama, mampu hidup dengan tujuan yang berpusat pada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Maka,
Setiap anak muda, tanpa memandang konteksnya, bisa bercita-cita melakukan hal yang sama. Dalam pidatonya, Paus juga menekankan dimensi misioner Carlo terhadap mereka yang paling rentan. Meskipun sebagian besar ketenarannya sekarang berasal dari karyanya di internet, ia tidak pernah mengabaikan bantuan langsung. Ia mengunjungi tunawisma, menyumbangkan uang sakunya untuk karya amal, dan menemani orang lanjut usia di panti. Keseimbangan antara aksi nyata dan kehadiran digital inilah yang, menurut gereja, harus menginspirasi para pewarta baru. Terakhir, ada elemen pastoral yang tidak bisa diabaikan. Kanonisasi Carlo bersama Pier Giorgio Frassati bukanlah kebetulan. Keduanya adalah kaum muda, awam, dan model iman yang dijalani tanpa klerikalisme maupun pengasingan. Mereka mewakili gereja yang ingin menunjukkan bahwa jalan menuju kekudusan terbuka bagi semua, tanpa memandang status hidup atau profesi. Persatuan kedua santo ini adalah deklarasi visual bahwa kaum muda, bila diarahkan dengan benar, dapat mengubah arah komunitas secara keseluruhan. Dampak kanonisasi Carlo Acutis baru mulai terlihat dan jelas bahwa sosoknya akan menempati tempat penting dalam imajinasi rohani dekade-dekade mendatang. Paus Leo menegaskan bahwa tujuannya bukan menempatkan Carlo di atas pedestal yang tak terjangkau, melainkan menjadikannya teman seperjalanan bagi mereka yang ingin hidup dalam iman di dunia, hiperterhubung, penuh rangsangan, dan ditandai oleh kecepatan. Dalam katekese setelah kanonisasi, Paus mengulangi sebuah gagasan yang kini menjadi semboyan. Carlo tidak mengajak kita untuk mengaguminya, tetapi untuk menirunya. Perubahan fokus ini sangat penting. Gereja tahu bahwa di dunia yang menghargai keaslian, kaum muda mencari panutan yang dekat, bukan figur yang jauh atau terlalu diidealkan. Carlo, dengan sweater, sepatu olahraga, dan laptopnya, mewujudkan jenis kekudusan yang tidak memutus diri dari kehidupan sehari-hari, melainkan menghayatinya dengan cara yang baru. Salah satu warisan terbesarnya adalah konsep waktu yang diinvestasikan dengan baik. Dalam konteks di mana mayoritas anak muda menghabiskan berjam-jam di depan layar, Carlo mengajarkan bahwa teknologi bukanlah musuh iman. Yang membuat perbedaan adalah bagaimana teknologi itu digunakan. Jika hari ini seorang remaja memutuskan membagikan pesan inspiratif di media sosial, meluangkan waktu untuk mempelajari sesuatu yang berguna, atau berkomunikasi dengan seseorang yang membutuhkan dukungan, ia sedang mengikuti, meski dengan cara sederhana, semangat Carlo. Poin lain yang akan menandai pengaruhnya adalah cintanya pada Ekaristi. Di masa ketika banyak umat Katolik telah kehilangan kebiasaan mengikuti misa atau adorasi, Carlo menunjukkan bahwa kekuatan sejati untuk hidup dalam iman yang konsisten lahir dari perjumpaan harian itu dengan Kristus. Bagi Carlo, itu bukan tindakan rutin, melainkan sumber kegembiraan dan energi. Harapan Paus Leo adalah bahwa dengan melihat seorang muda yang dikanonisasi dan yang sangat menghargai sakramen ini, orang lain pun terdorong untuk menemukannya kembali. Pula komitmennya yang diam-diam terhadap mereka yang membutuhkan. Carlo tidak pernah mengunggah foto amalnya, tidak mencari tepuk tangan. Dalam budaya yang terobsesi untuk memamerkan segalanya, ia mengingatkan bahwa ada tindakan yang lebih berharga jika tetap tersembunyi. Pesan ini sangat menantang bagi generasi yang hidup terpapar pada perbandingan konstan di media sosial. Dalam ranah pastoral, sosok Carlo menawarkan kesempatan unik, mendekatkan kaum muda yang merasa jauh dari gereja. Banyak yang tidak lagi terhubung dengan wacana institusional, tetapi bisa berhubungan dengan kisah seorang anak yang mencintai apa yang mereka cintai, teknologi, video game, olahraga, dan pada saat yang sama, hidup dengan tujuan. Disinilah salah satu tantangan yang Paus Leo sampaikan kepada para imam dan katekis. Menggunakan teladan Carlo bukan sebagai benda museum, melainkan sebagai jembatan untuk menjalin dialog nyata dengan generasi baru. Akhirnya, kanonisasinya membuka cakrawala baru bagi kesaksian Kristiani di internet. Sudah ada paroki, sekolah, dan komunitas yang membuat proyek digital terinspirasi olehnya, mulai dari situs pembelajaran gratis hingga jejaring doa online. Paus mendorong inisiatif-inisiatif ini, sambil mengingatkan bahwa Carlo bukanlah santo, meskipun ada internet, melainkan berkat penggunaan internet yang sadar dan kreatif. Singkatnya,
Carlo Acutis kini menjadi panutan yang mewujudkan kemungkinan untuk tetap sangat modern, sekaligus sangat setia. Hidupnya mengirim pesan tegas, tidak perlu meninggalkan masa muda untuk hidup dalam kekudusan, tetapi perlu memutuskan setiap hari bahwa kasih, konsistensi, dan pelayanan akan memiliki kata terakhir. Tantangan sekarang ada pada kita. Kanonisasinya bukanlah titik akhir, melainkan awal dari misi bersama. Dan seperti yang dikatakan Paus Leo dari CTO, cara terbaik menghormati Carlo bukanlah dengan menggantung fotonya di dinding kita, tetapi dengan mengikuti jejaknya dengan sukacita yang sama, seperti ia mengikuti Kristus.